di Manokwari bersama tim kerja meninjau kesiapan posko angkutan udara Bandar Udara Rendani. Bea Cukai Manokwari musnahkan ribuan minuman bermerek dan rokok hasil sitaan. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 19 Desember 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya April Yenikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tingkatkan pengawasan. Bea Cukai Manokwari pada Rabu 18 Desember memusnahkan ribuan minuman bermerek dan rokok yang disita selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Bea Cukai Manokwari terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran barang ilegal di wilayah Manokwari. Berbagai langkah tegas telah diambil termasuk pemusnahan barang hasil penindakan selama periode tahun 2021 hingga 2024 yang dimusnahkan dengan menggunakan alat berat ekskavator. Pada Rabu 18 Desember 2024 kemarin, Bea Cukai Manokwari lakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara. Hasil penindakan Bea Cukai meliputi 2.737 botol, termasuk rokok ilegal tanpa pita cukai, dan hasil tembakau ilegal sebanyak 48.700 batang, dengan jumlah seluruh barang sebesar Rp310.508.000. Akuntabilitas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, terutama terhadap penyelesaian barang hasil penindakan, kantor Bea dan Cukai Manokwari melaksanakan pemusnahan barang milik negara yang berasal dari barang hasil penindakan terhadap barang kena cukai ilegal periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang terdiri dari hasil tembakau ilegal sebanyak 48.700 batang dan minuman mengandung etil alkohol atau MMA ilegal sebanyak 2.737 botol dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp372.058.000. Potensi kerugian negara mencapai Rp233.680.000. Selain menimbulkan kerugian material, potensi kerugian imaterial dari adanya barang-barang ilegal tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kepala Bea Cukai Manokwari Didit Prayudi Sidarta mengatakan, penindakan ini merupakan sinergitas dan kolaborasi antara Bea Cukai dengan instansi penegak hukum di Manokwari bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Polda Papua Barat, Kodam 18 Kasuari, serta instansi terkait. Dari sinergi dan kolaborasi yang terus dilakukan oleh Bea Cukai Manokwari bersama dengan aparat penegak hukum terkait di Manokwari, Papua Barat, serta dukungan masyarakat Manokwari dalam upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal yang dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah Manokwari. Ungkapan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Kapolda Papua Barat, dalam hal ini Direktur Narkoba. Dengan pemusnahan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Manokwari untuk aktif berpartisipasi dalam pencegahan peredaran konsumsi barang kena cukai ilegal karena selain membahayakan kesehatan juga menimbulkan kerugian bagi negara. Natalindo Kedewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menggelorkan bela negara bagi masyarakat di Papua Barat guna mewujudkan Indonesia maju, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun Kamis pagi tadi. Peringatan Bela Negara di Provinsi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar upacara bendera yang dilaksanakan di lingkup Pemprov Papua Barat dengan mengusung tema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Pelaksanaan upacara bendera dipimpin oleh penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere
dengan peserta upacara berasal dari perwakilan pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Sambutan Presiden Republik Indonesia yang dibacakan penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere mengatakan peringatan Hari Bela Negara merupakan momen penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Itu penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Peserta upacara sekalian dan hadirin yang berbahagia. Ditambahkan tema peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 ini adalah Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna bahwa kita seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan bela negara dan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia Maju. Negara ke-76 tahun 2024 ini adalah Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna bahwa kita seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia Maju. Kontribusi nyata kita haruslah dapat tercermin pula pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Perlu diingatkan, tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri semata, namun merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, PJ Gubernur menambahkan bahwa perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri semata, namun merupakan tugas dan kewajiban semua sebagai seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, PJ Gubernur berharap semua pihak mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bersama. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Unit penyelenggara Bandar Udara Wilayah 2 Manokwari melaksanakan apel pembukaan kesiapan posko angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Apel berlangsung di Terminal Keberangkatan Bandara Rendani Manokwari pada Rabu 18 Desember 2024. Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Wilayah 2 Rendani Manokwari Rabu pagi menggelar apel kesiapan posko angkutan udara menyongsong Natal dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung di Terminal Keberangkatan Bandar Udara Rendani Manokwari. Berlaku sebagai komandan apel kesiapan posko angkutan udara ke Bandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari Herman J. Handoyo, sedangkan peserta yang mengikuti apel kesiapan posko tersebut terdiri dari UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari, Otoritas Bandara Udara Wilayah 9 Manokwari, Polresta Manokwari, BPBD Kabupaten Manokwari, Basarnas, Badan Meteorologi Geofisika Manokwari, dan PT Pertamina Persero Manokwari. Sementara itu, Kepala UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari Herman J. Handoyo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan di seluruh Indonesia selama beberapa hari ke depan terhitung mulai tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025. Kepala UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari berharap dari kegiatan tersebut memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa perhubungan udara. Indonesia Kementerian Perhubungan membuka posko pelayanan tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2024. Jadi kita sebagai perhubungan wajib berserta dalam melaksanakan posko. Dan salah satu dari amalan kita ditanggap kepada masyarakat akan pelayanan jasa perhubungan melakukan kondisi nyaman. Kita dengan semangat Natal bisa dan mewujudkan kinerja kita yang disiplin dan profesional memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan
bepergian dalam musim atau dalam liburan Natal dan Tahun Baru. Apel kesiapan pembukaan posko angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 ditandai dengan penyematan atribut dan penekanan tombol sirene oleh Kabandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari dan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 9 Manokwari yang menandakan kegiatan pembukaan kesiapan posko angkutan udara dimulai. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, usai melaksanakan apel pembukaan kesiapan posko angkutan udara, Kabandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari bersama tim kerja lalu kemudian melakukan peninjauan langsung ke posko angkutan udara yang bertempat di Terminal Keberangkatan Bandara Udara Rendani Manokwari. Setelah usai menggelar apel bersama pembukaan kesiapan posko angkutan udara, Kabandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari bersama tim kerja melakukan peninjauan di salah satu posko angkutan udara yang berada di Terminal Keberangkatan Bandara Udara Rendani. Peninjauan posko angkutan udara dimulai dari saat para penumpang akan berangkat dan kedatangan penumpang di Bandar Udara Rendani Manokwari. Kabandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari Herman J. Handoyo saat ditemui mengatakan, peninjauan posko yang dilaksanakan selain kesiapan dari posko angkutan udara dikarenakan akan ada 10 penerbangan dalam sehari apabila cuacanya mendukung sehingga tidak ada keterlambatan sesuai jadwal penerbangan. Selain itu juga harga tiket juga sudah diturunkan kurang lebih 10%. Herman J. Handoyo menambahkan bahwa dari semua kesiapan yang sudah disiapkan, diharapkan masyarakat dapat menikmati hari Natal dan Tahun Baru dengan penuh segala baik. Pertama dari OEBLU kemudian dari kantor SAR, dari BNAF, kemudian dari juga dari BMKG, dari maskapai, dan dari aparat keamanan yang ada di sekitar bandar udara. Totalnya berapa, Pak? Totalnya berapa, Pak? Total personilnya berapa, Pak? Iya, masing-masing ada perwakilannya dari setiap institusi. Ya, intinya untuk memastikan bahwa pelayanan penerbangan pada musim Natal tahun ini bisa berjalan dengan selamat, ya, aman, dan semuanya bisa menggunakan jasa telepon udara dengan nyaman. Dengan adanya posko angkutan udara kiranya dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat pengguna jasa perhubungan udara, terlebih khusus umat Kristiani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kasat Lantas Polresta Manokwari menghimbau kepada semua pemilik kendaraan selama operasi lilin jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk lebih menaati aturan lalu lintas. Demikian hal itu disampaikan Kasat Lantas Ibtu Nurfa saat melakukan pengecekan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jalan Haji Bauwosi dalam mendukung dan melaksanakan operasi lilin tahun 2024-2025. Dirinya menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan akhir-akhir ini cukup meningkat, sehingga diharapkan pengendara selalu menaati setiap aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang oleh Polresta Manokwari bersama Perhubungan. Dalam rangka operasi lilin ini yang kami mungkin tekankan, mungkin teman-teman yang berkendara knalpotnya tidak sesuai spektek, gonceng lebih dari 3 melawan arus. Kami himbau untuk dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini, kami minta tolong dengan sangat untuk lebih menaati peraturan berlalu lintas, karena kita tahu sendiri untuk Nataru ini di Manokwari pada khususnya masih sangat ramai, dan kalau tidak lebih waspada, kita tidak lebih berhati-hati dalam berkendara, kita tidak minta juga akan terjadi kecelakaan, peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data di kami di RSMS, yang kami pakai data yang di RSMS untuk kecelakaan fatalitas dalam akhir tahun ini semakin meningkat. Jadi kami minta tolong kepada regulan, kepada guru, kepada keluarga
warga, kepada Bapak Pace Dora lebih memperhatikan lagi anak-anaknya, karena yang kami pantau untuk kendaraan-kendaraan yang dipakai ngebut-ngebut ini kebanyakan anak-anak muda kita, anak-anak usia sekolah dan pelajar. Demikian kakak. Di samping itu ungkap Kasat Lantas bahwa pihaknya sedang menyiapkan pembangunan posko pelayanan dan posko terpadu di tempat-tempat keramaian maupun di bandara dan pelabuhan yang dibuka mulai dari tanggal 21 Desember sampai dengan 2 Januari 2025. Di Lilin ini kami diperintahkan Bapak Kapolresta dan Bapak Kapolres untuk membangun 3 pos PAM, pos pengamanan, yaitu di Haji Paus ini 1 dan di MCM 1. Untuk pos pelayanan ada 1 titik di TL Sinar Suri. Kalau untuk pos terpadu lagi ada 2, itu di pelabuhan sama di bandara. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Sebanyak 26 warga binaan di Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari diusulkan menerima remisi pada Hari Raya Natal tahun 2024. Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari Lince Bella kepada TVRI di ruang kerjanya Kamis siang mengatakan, dari total warga binaan yang ada dalam lapas saat ini sebanyak 53 orang dan yang beragama Kristen total 33 orang. Yang mendapat usulan remisi Hari Raya Natal di tahun ini sebanyak 26 orang. Beberapa yang belum mendapat remisi, kata Lince, karena masih berstatus tahanan. Adapun besaran remisi mulai dari 15 hari dan 1 bulan 15 hari, sedangkan yang langsung bebas tahun ini di Lapas Perempuan tidak ada. Sementara itu, syarat untuk mendapatkan remisi tentu harus berkelakuan baik selama menjalankan masa hukumannya dalam Lapas Perempuan. Untuk Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari, jumlah penghuni sesuai dengan tanggal 19 bulan 12 2024 itu totalnya semua berjumlah 53 orang. Sedangkan yang beragama Kristen ada 33 orang dan yang mendapat remisi sendiri ada sebanyak 26 orang. Beberapa yang belum mendapat remisi karena masih berstatus tahanan. Besarannya itu 1 orang mendapat 15 hari dan yang terbesar itu besarannya 1 bulan 15 hari. Melalui sukacita Natal di tahun ini, Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari berpesan agar warga binaan yang masih menjalani masa pidananya tetap kuat dan teruslah berdoa. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memperkenalkan dan melestarikan budaya Papua melalui desain batik, Dekranasda komitmen siapkan desain batik Papua Barat agar menjadi ciri khas budaya dari Provinsi Papua Barat. Tahun 2024, Dekranasda Papua Barat berkomitmen menyiapkan desain batik Papua Barat melalui lomba desain batik yang dilaksanakan di seluruh Papua Barat. Terdapat beberapa desainer batik Papua Barat yang ikut lomba tersebut dan hasilnya telah dipatenkan sebagai batik dari Provinsi Papua Barat. Di momen Hari Bela Negara ke-76 tahun, pemerintah Provinsi Papua Barat secara langsung menyerahkan hadiah, piagam penghargaan, dan sertifikat hak kekayaan intelektual bagi pemenang lomba desain motif batik Papua Barat tahun 2024. Penghargaan diserahkan oleh penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere, Ketua Dekranasda Papua Barat serta pimpinan yang hadir dalam acara tersebut. Ketua Dekranasda Papua Barat Siti Mardiana Temomere mengatakan, motif batik saat ini di setiap daerah memiliki motif dan ciri khas, maka Papua Barat juga berkomitmen untuk membuat motif batik khas Papua Barat dan semua yang telah dibuat menjadi hak cipta dari Dekranasda Papua Barat. Untuk itu, setiap orang yang akan menggunakan desain tersebut untuk komersial, maka akan ada royalti bagi pemilik hak cipta desain tersebut. Penghargaan buat yang mempunyai motif batik itu ciri khas Papua Barat. Karena kita ketahui sekarang motif batik itu sudah menyeluruh, ada yang pakainya di Papua Pegunungan punya, ada di motif Papua Barat. Jadi kita mau kekhususan motif Papua Barat dari perwakilan 7 kabupaten. Jadi itu merupakan hak cipta dari kita Dekranasda.
apabila ada yang memperbanyak dalam nilai ekonomi, berarti royaltinya masuk ke kita. Seperti itu. Untuk batik motif Papua Barat sendiri lebih ke unsur apa Ibu? Lebih dalam bentukannya, lebih dalam unsur apa desainnya Ibu? Ya, kearifan lokal ya, seperti misalnya dari alam, seperti apa hasil karya masing-masing ini komunitas. Seperti misalnya ciri khas Papak itu pala, terus ada tubuh satu tumpu 3 batu, seperti itu. Berarti dari 7 kabupaten dikomen jadi satu Bu ya? Iya. Jadi yang juara itu semua ada mewakili 7 kabupaten itu. Ya, jadi yang bisa kita presentasikan dalam bentuk baju itu yang mendapat juara 1, 2, 3. Karena bukan hanya motif saja ya, tapi yang bisa diaplikasikan menjadi sebuah pakaian atau baju dalam bentuk batik seperti itu. Ali Baham Temomere, penjabat Gubernur Papua Barat, menilai sangat positif kegiatan yang dilaksanakan oleh Dekranasda Papua Barat sebagai organisasi mitra pemerintah yang mendukung program strategis pemerintah, yaitu batik dan juga kuliner. Saya menyampaikan kepada Dekranasda ini membela negara ini kan dalam waktu yang berbeda, antara lain juga bagaimana mengangkat harkat dan martabat termasuk nilai-nilai kearifan lokal, kemudian potensi yang ada di Papua Barat itu juga untuk memperkaya kebinekaan. Jadi kebinekaan itu bukan hanya simbol kata-kata, tetapi juga keragaman budaya, keragaman potensi-potensi itu juga menjadi kebinekaan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai rasa cinta tanah air di Hari Bela Negara ke-76, itu kami ya tentunya mempersembahkan lewat Dekranasda itu adalah motif batik dari Papua Barat. Dan ini memang terinspirasi sejak awal saya berdiri di lapangan ini menjadi pejabat gubernur. Ada 2 yang saya sampaikan, satu adalah batik dan satu adalah kuliner khas. Dengan diserahkannya hadiah, piagam penghargaan, serta sertifikat hak kekayaan intelektual bagi pemenang lomba desain motif batik Papua Barat tahun 2024, diharapkan kegiatan desain batik dapat terus dilaksanakan agar motif di Papua Barat dapat terus berkembang dan memberikan warna motif batik yang ada di Papua Barat dan juga Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mendukung jalannya pembinaan olahraga di Papua Barat, Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia melantik Badan Personalia Pengurus Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Papua Barat masa bakti 2024-2029. Berdasarkan keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia nomor Kep 01/PP Bapor Korpri /1/2024 tentang personalia pengurus Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Papua Barat masa bakti 2024-2029. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia. Anggota yang dilantik dipimpin oleh Wakil Ketua Melkias Werinusa. Acara pelantikan ditandai dengan pembacaan SK, pengambilan sumpah janji, penandatanganan SK, serta penyerahan bendera Pataka. Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Bapor Korpri yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia mengatakan, Bapor Korpri Papua Barat harus membina Bapor Korpri Papua Barat, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan segenap elemen bangsa untuk membangun olahraga di Papua Barat. Seperti diketahui bersama bahwa keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Di samping itu, keolahragaan juga bertujuan antara lain untuk menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Asisten 2 Setda Papua Barat mengatakan, Bapor Korpri bertujuan membentuk ASN yang sehat dan berjiwa sportif agar dapat memberikan pelayanan publik di bidang olahraga.
Para aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Bapor Korpri sebagai organisasi yang lebih mengutamakan koordinasi antar anggota, menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi antar anggota Korpri agar terjalin sinergitas yang lebih baik. Bapor Korpri juga mempunyai tugas yaitu mewujudkan ASN yang sehat dan berjiwa sportif. Hal ini untuk mewujudkan anggota Korpri yang sehat dan bugar dalam menjalankan agenda kegiatan sehari-hari, baik di dalam memberikan pelayanan publik maupun dalam partisipasi dalam bentuk keolahragaan. Menyadari tantangan yang semakin kompleks dalam pemerintahan, saya berharap pengurus Bapor Korpri yang baru saja dilantik dapat lebih inovatif dan proaktif dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur sipil negara di Papua Barat. Pengurus juga diharapkan dapat memotivasi dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota Korpri dengan semangat gotong royong dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dengan dilantiknya pengurus Bapor Korpri Provinsi Papua Barat masa bakti 2024-2029, diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan sepanjang tahun 2024, Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia, Jemaat El Shaddai Manokwari, merayakan Natal bersama. Dalam Natal tersebut, Jemaat Tuhan diingatkan agar di tahun 2025, semua jemaat bergandengan tangan untuk mendukung pelayanan firman Tuhan. Berjalan selama 3 tahun 10 bulan di tahun 2024, Jemaat GKPMI El Shaddai Manokwari merayakan Natal bersama di gedung gereja yang baru dengan mengusung tema Perhatikanlah Keadaanmu, terambil dari kitab Hagai 1 ayat 7 dan subtema dengan Natal Yesus Kristus di tahun 2024, GKPMI bertekad merangkai kasih, merajut kebersamaan menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Ibadah Natal dipimpin hamba Tuhan Pendeta Jos Pelipus Padoma. Umat Tuhan diingatkan agar memperhatikan hidup setiap umat dengan menjaga hubungan yang baik, maka tangan Tuhan selalu menyertai umatnya. Arkilaus Pariri, Sekretaris GKPMI El Shaddai Manokwari mengatakan, Natal tahun 2024 merupakan Natal perdana yang dilaksanakan oleh Jemaat GKPMI El Shaddai Manokwari. Pelayanan dapat berjalan bersama berkat adanya kerjasama yang baik. Di tahun 2024 ini, kami dari Jemaat El Shaddai Manokwari diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam perjalanan pelayanan kami sepanjang kurang lebih 3 tahun 10 bulan ini, kami boleh berjalan karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan pada malam hari ini merupakan malam yang pertama Natal perdana dari Jemaat El Shaddai Manokwari. Ini semua terjadi bukan karena kemampuan kita dalam pelayanan sebagai manusia biasa, tapi ini karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Pendeta Jos Pelipus Padoma sebagai Ketua Satu Badan Pengurus Pusat GKPMI mengatakan, sesuai dengan program Badan Pengurus di tahun 2025, Jemaat GKPMI harus meningkatkan kehidupan kerohaniannya dan juga pembangunan jemaat perintis yang ada di daerah. Badan Pengurus Pusat untuk disosialisasi ke jemaat untuk 2025, ya ini mendorong jemaat untuk mereka meningkatkan kehidupan kerohanian mereka di tahun 2025, sehingga cinta umat Tuhan ini kepada Tuhan itu semakin meningkat, ya. Perayaan Natal GKPMI El Shaddai Manokwari memeriahkan dengan lantunan puji-pujian oleh setiap jemaat sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik bagi jemaat Natal GKPMI El Shaddai Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 19 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.